Selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Oke. Puji Tuhan, kita sudah menyanyi muji Tuhan. Dan kita ingin belajar firman Tuhan kembali pada malam hari ini. Saya ingin melanjutkan kita mempelajari lebih lanjut lagi kitab Ayub. Jadi kita masih dalam kitab Ayub. Dan kitab Ayub, banyak orang yang sulit untuk mengetahui bagaimana untuk menarik pelajaran apa dari kitab Ayub. Ya, tapi kita ingin mempelajarinya. Oke, kita sudah sampai di Ayub pasal yang ke-11. Jadi kita buka Ayub pasal 11. Ini pasal yang tidak terlalu panjang, 20 ayat. Dan kita akan baca silih berganti. Ayub pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, saya akan mulai ayat 1, cuma sekalian nanti ayat 2. Demikian kita berlanjut sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah Zofar, orang Naama. Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-olok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia lagi, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila dia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa yang dapat mengamannya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jika orang menggunakan negeri, maka ada dari dia mengetahui sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan terhadap kamu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa cela, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari, kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan kita. Bapa yang di surga, kami telah membuka dan membaca satu pasal dari firman-Mu yang telah Engkau catatkan dalam hidup hamba-Mu Ayub yang sudah ribuan tahun yang lalu, Tuhan. Dan kami tidak mengenal Ayub secara pribadi, namun karena Engkau menuliskannya dalam firman-Mu, kami menjadi tahu pergumulan yang dia hadapi, dan kami menjadi tahu percakapan dia dengan teman-temannya, dan juga nanti di pasal-pasal terakhir percakapannya dengan Engkau sendiri, Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mengambil sebagian dari percakapan ini untuk menjadi pelajaran bagi kami. Dan Tuhan, kami tahu bahwa kami memerlukan penerangan dari Roh Kudus-Mu untuk bisa melihat pelajaran yang ada di dalamnya, untuk kami bisa tarik hal-hal apa yang perlu kami camkan. Oleh karena itu tolong kami, Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Ya, saya tentu mengasumsikan bahwa Anda semua yang hadir di sini sudah tahu ya cerita Ayub. Ya, saya tidak akan panjang lebar recap lagi dari awal begitu, karena kita sudah di seri, kita sudah di tengah-tengah, di sini sudah di pasal 11, tapi sekilas saja mengingatkan bahwa Ayub ini orang yang tadinya sangat diberkati Tuhan, orang yang sangat kaya dan lain sebagainya, dan orang yang sangat setia kepada Tuhan. Tetapi kemudian iblis datang dan berkata bahwa Ayub ini hanya setia kepadamu karena engkau melindungi dia. Dan coba engkau biarkan dia menderita, coba engkau tarik perlindunganmu, engkau biarkan aku menyerang dia dan dia pasti akan meninggalkan engkau. Dan Tuhan berkata kepada iblis, oke, silakan coba. Dan dalam 2 gelombang, pertama iblis menyerang semua miliknya, Ayub masih bertahan. Tapi yang gelombang kedua, Ayub menyerang tubuh, setan menyerang tubuh dari Ayub. Dan Ayub benar-benar terpuruk, saudara yang kasih Tuhan. Dan sebenarnya serangan iblis belum sampai di sana. Saya yakin bahwa ketiga temannya ini yang datang, sebenarnya tujuan mereka baik. Mereka ingin bersimpati dengan Ayub, mereka ingin menghibur Ayub. Namun sepertinya ketiga teman Ayub ini dipakai oleh iblis juga untuk semakin melemahkan Ayub. Dan kita sudah melihat bahwa mereka berbicara berganti-gantian. Ya, jadi ada 3 orang temannya, Elifas, Bildad, dan Zofar. Kita sudah sampai ke Zofar sekarang. Jadi kita sudah melihat Elifas bicara, Ayub tanggapi. Kemudian Bildad bicara, Ayub tanggapi lagi. Nah, ini giliran yang ketiga, Zofar, saudara kasih Tuhan. Zofar berbicara dan nanti tentunya Ayub akan tanggapi juga. Nah, Zofar sebagai nomor 3 di sini, dia yang paling terakhir bicara. Kita tidak tahu kenapa urutannya selalu begitu, karena ini cukup konsisten. Karena ini terjadi 3 kali, jadi ada 3 ronde. 3 ronde ini kayak boxing gitu ya. 3 ronde di mana Elifas ngomong, Ayub bicara, Bildad ngomong, Ayub bicara, Zofar ngomong, Ayub bicara. Itu 1 ronde. Nah, kemudian mereka bikin 1 ronde lagi nanti, ya, dan kemudian ronde ketiga lagi. Wah, ini seperti benar-benar kayak sedang sparring match gitu. Tapi urutannya selalu begitu. Urutannya selalu Elifas dulu, Bildad nomor 2. Kemudian Zofar, bahkan nanti ronde ketiga Zofar nggak sempat bicara. Kenapa Zofar yang terakhir bicara di sini? Kita tidak tahu persis. Ya, kita tidak tahu apakah mungkin Zofar yang paling muda atau Zofar yang statusnya paling rendah di antara mereka atau lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan dari kata-kata Zofar, baik yang di sini maupun nanti yang di ronde kedua, kita mendapatkan bahwa Zofar ini yang paling pedes, saudara kasih Tuhan. Zofar ini yang paling belak-belakan. Zofar ini yang paling paling menyerang Ayub secara pribadi, boleh dikatakan demikian. Dan ya ini sungguh disayangkan sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat pasal ini secara sekilas, sebenarnya banyak yang dibicarakan oleh Zofar ini bagus-bagus. Ada banyak hal yang benar yang dia katakan. Misalnya, kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat di ayat 7 misalnya. Di mana Zofar berkata, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Maksud Zofar adalah, nggak bisa gitu. Dan itu benar kan? Benar, manusia tidak bisa menyelami batas-batas Tuhan. Gitu kan? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Ini adalah kata-kata yang benar. Ya, kata-kata yang benar. Jadi ada banyak hal yang bagus yang Zofar katakan, tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita tahu juga, saya sudah ajak kita lihat di kesimpulan akhirnya nanti ketika Tuhan akhirnya muncul, Tuhan ngomong sama Ayub, dan Tuhan akan menilai mereka. Tuhan menilai Ayub, Tuhan menilai ketiga temannya, dan Tuhan memberikan vonis bahwa Ayub berkata benar tentang aku, tapi ketiga temannya ini berkata tidak benar tentang aku. Ya. Nah, kenapa Tuhan bisa memberikan vonis yang demikian? Ya, padahal ada banyak yang Zofar katakan yang bagus sebenarnya. Ya, dan itulah yang akan menjadi pelajaran utama kita pada hari ini, yaitu bahwa sekalipun kita mengatakan hal-hal yang benar, tetapi kalau kita salah mengaplikasikannya, ya, maka itu akan menjadi hal yang buruk juga. Ya, jadi sekali lagi, ketika kita salah mengaplikasikan ya, hal yang sebenarnya benar, tapi aplikasinya salah, gitu ya, maka itu juga tidak baik. Nah, ini yang dilakukan bukan hanya oleh Zofar, tapi sebenarnya juga oleh Elifas dan Bildad. Tapi sekali lagi yang tadi saya katakan, Zofar ini lebih kentara lagi karena dia paling belak-belakan,
dan paling kasar dalam pengertian dalam penyampaiannya. Jadi kita ingin belajar di sini kesalahan apa yang dilakukan oleh Zophar sehingga dia bisa salah mengaplikasikan hal-hal yang sebenarnya benar gitu. Ada banyak hal yang dia katakan tentang Tuhan yang benar, tapi kok dia bisa salah aplikasikan. Ya. Dan kenapa dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Supaya kita tidak jatuh kepada kesalahan yang sama tentunya. Oke. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat kesalahan Zophar kenapa dia bisa akhirnya salah mengaplikasikan kebenaran? Karena dia salah berasumsi tentang perkataannya Ayub. Ya, dia salah berasumsi tentang perkataan Ayub. Dan kita lihat ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dia menyerang perkataan Ayub. Ini yang pertama di sini. Ya, dari ayat 2 dan 3, intinya dia berkata bahwa Ayub, kamu ini harus dibungkam, gitu ya. dia sepertinya marah dengan Ayub begitu. Bahkan di ayat 3 terakhir, 3b, kalau engkau mengolok-olok, apakah yang tidak ada yang mempermalukan engkau? Jadi sepertinya adalah misi Zophar dalam pidato pendeknya di sini untuk mempermalukan Ayub begitu. Dan ya, dia memberikan usaha yang cukup keras untuk mempermalukan Ayub di sini. Kita akan lihat di situ. Tetapi dia mengasumsikan yang terburuk mengenai kata-kata Ayub. Ya, dan itu bisa kita lihat di ayat yang keempat. Dia menuduh Ayub, dia bilang begini, katamu pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Jadi dia memelintir kata-kata Ayub di sini. Dia menuduh Ayub mengatakan sesuatu yang sebenarnya Ayub tidak katakan. Artinya dia salah memahami kata-kata Ayub atau dia sengaja salah memahami kata-kata Ayub. Misalnya, dia menuduh Ayub mengklaim aku bersih. Nah, ada sedikit perbedaan antara apa yang Ayub katakan. Memang Ayub ada berkata bahwa aku tidak tahu akan suatu dosa rahasia yang aku lakukan. Aku hidup benar di hadapan Tuhan. Ayub ada berkata demikian. Tapi kata yang Ayub pakai di situ, aku benar di hadapan Tuhan, aku hidup benar di hadapannya, itu dari kata tam. Ya, kata tam itu sering juga dipakai untuk domba. Jadi kalau misalnya orang Israel belakangan ya, harus persembahkan domba kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan domba yang tam. Tam itu artinya tidak bercacat celah. Jadi imam harus mengecek, ya tidak bercacat celah itu ya maksudnya nggak ada yang misalnya patah kaki, nggak buta, nggak lain segala macam. Pokoknya oke, ini domba sehat, begitu. Domba sehat, domba normal. Nah ini boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu adalah kata yang Ayub sendiri pakai untuk dirinya. Dan itu ternyata kata yang sama yang Tuhan pakai di Ayub pasal 1 dan pasal 2. Ketika Tuhan berkata kepada iblis bahwa tidakkah engkau lihat itu hambaku Ayub, ya, dia seorang yang tidak bercacat celah dan lain sebagainya. Jadi Tuhan sendiri memakai kata tam di situ untuk menggambarkan Ayub. Jadi ketika Ayub berkata aku hidup benar di hadapan Tuhan dalam pengertian bahwa aku tidak menyimpan dosa rahasia apa-apa, aku hidup secara aku memegang moralku, aku memegang integritasku, itu tidak salah gitu. Tetapi yang dituduhkan oleh si Zophar di sini bahwa seolah-olah dia mau berkata, Ayub, kamu mau mengklaim kamu tidak ada dosa sama sekali. Gitu. Jadi aku bersih di matamu. Kata bersih di sini ada kata yang lain lagi yang dipakai, itu kata bar di situ ya. Bar, jadi maksudnya indikasinya bahwa seolah-olah Zophar berkata, Ayub, kamu mengklaim kamu tidak punya dosa. Padahal Ayub tidak pernah mengklaim seperti itu. Bahkan kalau kita buka di pasal 9 yang kita bahas beberapa bulan yang lalu, di pasal 9 ayat 1, sungguh aku tahu bahwa demikianlah halnya masakan manusia benar di hadapan Tuhan. Jikalau ia ingin berperkara dengan Allah 1 dari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya dan sebagainya. Kalau Anda baca pasal 9 dan pasal 10, Ayub tahu bahwa kalau Tuhan mau mencari salahnya, pasti ada gitu. Itu diakui oleh Ayub sendiri. Jadi Ayub tidak pernah mengklaim bahwa dirinya sempurna dalam pengertian dia tidak punya dosa. Ya, hanya saja Ayub memegang bahwa selama ini saya hidup dengan integritas. Ya, selama ini saya hidup mencoba mempertahankan moral. Saya tidak punya dosa besar yang saya sembunyikan yang seperti kalian tuduhkan itu. Jadi
Dari awal saja kita sudah melihat bahwa si Zophar ini memelintir kata-kata dari si Ayub. Kemudian kalau kita lihat lagi masih di ayat 4, kembali ke Ayub 11 ayat 4. Katamu, katanya di sini, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu, gitu kan? Jadi pengajaranku murni. Dan dia ingin menyerang pengajarannya Ayub di sini. Ya, pengajaran Ayub yang sepertinya mau menentang Tuhan. Ya. Nah, kita mengakui bahwa dalam beberapa kata-kata Ayub, karena kepedihan dia, karena penderitaan dia ada mempertanyakan Tuhan. Dia ada seperti tidak puas dengan Tuhan sedikit. Tetapi itu bukan pengajaran dia. Itu bukan pengajaran dia, itu adalah pergumulan dia, begitu. Karena di tempat lain kita melihat Ayub menjelaskan kepada teman-temannya ini, kalian ini bukan yang pertama tahu teologi, saya tahu teologi seperti kalian, gitu. Mungkin dia lebih hebat lagi teologinya dari mereka, gitu. Aku tahu yang kalian omongkan itu, bahwa Tuhan memberkati orang benar, Tuhan menghukum orang fasik. Emangnya aku nggak tahu? Ayub bilang begitu sama mereka. Masa saya nggak tahu hal begituan? Saya tahu persis. Bahkan dia ada bilang, coba kita lihat ya. Misalnya di pasal 12, kita lompat sedikit ke depan. Saking keselnya Ayub dengan teman-temannya, nanti dia akan bilang di pasal 12 ayat 2, memang katanya, kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal-hal serupa itu? Jadi ketika teman-temannya mencoba untuk mengajarin Ayub teologi, Ayub bilang, aku sudah tahu itu, gitu. Aku sudah tahu. Cuman sekarang yang aku tidak paham adalah, aku tidak punya dosa besar apa, lalu kenapa aku menderita sekarang? Jadi itu pergumulan Ayub. Dan teman-temannya di sini, terutama Zophar, tidak mau bersimpati dengan dia bahwa, oh iya ya, kenapa ya? Kenapa Ayub yang selama ini kita kenal orang baik, Ayub yang selama ini kita kenal sebagai orang yang sangat mengasihi Tuhan, kenapa dia menderita? Jadi mestinya mereka ikut bergumul dengan Ayub, gitu, ikut menggumulkan teologi ini. Tapi mereka tidak mau bergumul, mereka main potong jalan pintas gampangnya. Oh, kalau gitu kamu pasti punya dosa besar. Ya. Jadi ketika Ayub sedang bergumul, mereka tidak mau bergumul dengan dia untuk mencari kebenaran, ya, tapi mereka langsung memvonis dia. Dan mereka berkata, kamu merasa dirimu murni kan? Pengajaranku murni. Sebenarnya bukan itu doktrinnya Ayub, dia sedang bergumul. Ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana Zophar, ya, dia akhirnya salah mengaplikasikan kebenaran karena dia salah mengasumsikan makna dari kata-katanya Ayub di sini. Bahkan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat di ayatnya yang kelima dan 6, ayat yang kelima dan ke-6, di ayat yang kelima, Zophar berkata, mudah-mudahan Allah sendiri berfirman. Dan cukup ironis bahwa wish-nya dia atau kerinduan dia di sini sama dengan kerinduan Ayub, karena Ayub juga berulang kali meminta, Tuhan jawab aku, Tuhan jawab aku, gitu. Dan di sini Zophar juga bilang, oke, moga-moga Tuhan jawab kamu. Cuman mereka punya konsep yang berbeda, ya. Ayub ingin Tuhan menjawab dia, memberitahu kenapa dan lain sebagainya, dan Zophar ingin Allah menjawab Ayub bahwa kamu salah, gitu. Dan dia mau Tuhan menghukum Ayub. Ya, bahkan Zophar di sini kita bisa bertanya, entah dia lagi emosi atau apa, bukan seperti teman lagi kepada Ayub, gitu. Karena perhatikan ayat yang ke-6, dia ingin Tuhan apa? Memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian, maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Zophar bahkan berkata bahwa dosa kamu pasti punya dosa yang begitu besar, Ayub, sehingga sebenarnya yang menimpa kamu ini masih belum setimpal dengan dosa kamu itu, gitu. Ya. Dan kita bisa membayangkan bahwa maksudnya apa yang menimpa Ayub ini kan sudah begitu luar biasa, ya, dari kehilangan semua hartanya sampai kesehatannya hancur. Tetapi Zophar sampai berkata bahwa ini belum cukup untuk membayar dosamu sebenarnya. Ya. Ada kesalahan besar apa yang kamu perbuat yang ini pun belum sebenarnya, begitu.
Jadi bukannya bersimpati dengan temannya di sini, dia malah semakin memojokkan Ayub di sini, memvonis Ayub dengan Tuhan. Ya, tentu ini bisa kita menjadikan pelajaran juga bagi kita hari ini, bahwa kita jangan sampai salah menerapkan kebenaran. Ya, kalau kita terlalu banyak berasumsi yang salah ya, tentang makna perkataan orang. Ya, atau kita mengasumsikan yang terburuk tentang orang terlebih dahulu. Ya. Apalagi kalau kita sedang berjuang dalam kebenaran, ya kita tahu bahwa di sini banyak orang yang mau memberitakan kebenaran. Ya, baik nanti Anda ketemu pribadi dengan orang, mau Anda di sosial media ataupun dimanapun Anda memberitakan kebenaran, jangan kita emosi dulu. Ya. Jangan kita memikirkan yang terburuk tentang orang. Ya. Melainkan kita datang, kita ingin memenangkan dia. Gitu, kita ingin memenangkan dia. Dan jangan kita membuat argumen-argumen straw man, kalau dalam bahasa filosofi, begitu ya. Artinya dia sebenarnya tidak ada ngomong begitu, tapi kita asumsikan dia ngomong begitu supaya gampang kita serang, begitu. Jadi itu bukan hal yang baik dan tidak akan membuat kita bisa memenangkan orang tersebut. Oke, itu adalah kesalahan pertama dari Zophar. Dia salah mengasumsikan perkataan Ayub. Waduh, ini Google mendengar suara saya, dia kira apa nih ya. Dan kita masuk ke poin kedua. Apa yang menyebabkan si Zophar ini jadi salah mengaplikasikan kebenaran? Ya. Kesalahannya yang kedua adalah dia salah berasumsi tentang perbuatan Ayub. Jadi tadi pertama adalah dia salah berasumsi tentang perkataan Ayub. Yang kedua dia salah berasumsi tentang perbuatan Ayub. Oke? Dan itu kita lihat di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita lihat ayat 7 sampai 12. Dan sebenarnya ayat 7 sampai 12 ini mengandung hal-hal yang indah dan benar, terutama ayat 7 sampai 10. Di mana Zophar meninggikan Tuhan. Dia bilang, "Wah, Tuhan itu maha tinggi, tidak bisa diselami," dan lain sebagainya. Yang semuanya benar sih, benar, semuanya benar. Hikmat Tuhan ayat 9 lebih panjang daripada bumi, lebih luas dari samudra, itu semua benar, nggak ada yang salah. Ya cuman tidak banyak membantu Ayub saat ini sebenarnya. Ya tidak banyak membantu. Jadi berteologinya dia tidak membantu Ayub saat ini, walaupun apa yang dia katakan itu benar. Dan kembali dia malah menyerang Ayub. Jadi di ayat 11 dengan penuh sarkasme sebenarnya dia sedang ngomongin Ayub di sini, walaupun sepertinya dia netral-netral aja kan, karena ia mengenal penipu gitu. Penipu siapa yang dia maksud di sini gitu? Ya Ayub maksudnya gitu. Dia sedang menuduh Ayub bahwa Ayub ini sedang menipu gitu, menipu Tuhan, menipu teman-temannya, bahwa dia ada dosa rahasia. Dan dia ingin kasih tahu Ayub, Tuhan itu tahu loh dosa kamu gitu. Dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya, hanya di situ. Jadi menarik sekali bahwa Zophar dia bikin suatu wish gitu ya, dia bikin suatu keinginan, kerinduan, oh moga-moga Tuhan ngomong. Tapi Tuhan tidak ngomong, ya berhubung Tuhan tidak ngomong, saya gantikan Tuhan ngomong, intinya begitulah. Zophar merasa bahwa dia bisa menggantikan Tuhan untuk memvonis Ayub di sini. Ya, karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jadi ini seperti semacam serangan kepada Ayub sebenarnya, bahwa Ayub, ya, kamu nggak mau ngomong pun Tuhan tahu dosa kamu. Gitu. Yang sebenarnya kalau dalam konteks netral sih benar gitu, maksudnya Tuhan memang tahu dosa kita, itu tidak salah. Tetapi dalam konteks tuduhan 3 orang temannya ini kepada Ayub gitu, ini jadi salah konteks sebenarnya. Ya, jadi salah konteks gitu ya, bahwa Ayub bukan sedang menyembunyikan dosa bagaimana sebenarnya. Gitu. Ayat 12 adalah salah satu yang kasar sekali yang dia katakan kepada Ayub. Jika orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Intinya dia ingin berkata, Ayub pantas saja kamu nggak ngerti gitu. Ya, kamu itu dia menyebut Ayub sebagai orang dungu sebenarnya sini. Ya. Jadi ya kalau Ayub bilang, Ayub kan berkata di pasal-pasal sebelumnya, Tuhan aku tidak paham.
Dan Zophar bilang, ya jelas saja kamu nggak paham. Kalau kamu bisa paham, keledai bisa lahir dari manusia, gitu. Dan ini adalah suatu serangan yang sangat menyakitkan sebenarnya, dan memperlihatkan bahwa mungkin karena panasnya perdebatan, Zophar jadi tidak lagi menunjukkan kasihnya sebagai seorang sahabat. Ya, padahal mestinya dia sahabat Ayub. Kalaupun dia mau menegur Ayub, mestinya itu dilakukan dengan kasih. Tapi kita melihat kata-katanya di sini tidak dibumbui dengan kasih. Nah, ini mengingatkan kita bahwa jangan sampai misalnya kita berdebat karena kebenaran pun, ya kita berdebat karena kebenaran, jangan sampai kita terbawa oleh emosi sehingga kita tidak menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang kita sedang berkomunikasi dengan dia, gitu ya. Dan ini sangat penting sekali, ya, bahwa Tuhan juga begitu. Apakah Tuhan selalu bertindak penuh kasih. Ketika dia mau hukum pun dia penuh kasih. Gitu. Saya jadi ingat sebuah buku yang terkenal, buku klasik yang sudah dibikin film juga. Mungkin sebagian tahu ya, Les Miserables. Ya. Les Miserables ada film, sudah dibikin filmnya, ini buku klasik. Dan di film ini ada seorang namanya Jean Valjean, ya, Jean Valjean yang pernah masuk penjara dan di penjara itu ada sipirnya namanya Inspektur Javert di situ. Inspektur Javert yang dia orang yang pokoknya menegakkan hukum setegak-tegaknya, gitu ya. Lalu suatu ketika si Jean Valjean ini sudah keluar dari penjara, tapi terus dihantui oleh si Javert nih. Javert ini kejar-kejar dia terus gitu. Karena Javert punya suatu pemahaman bahwa kalau seseorang sudah terbukti dia salah, dia pasti akan salah terus. Dia pasti tidak bisa jadi orang benar gitu. Jadi dia selalu mencari-cari kesalahan si Jean Valjean ini. Dan dia merasa bahwa dialah penegak hukum lah begitu istilahnya, tapi dia tidak melakukannya dengan kasih gitu. Dia tidak mau melihat, tidak mau memberi kesempatan kepada si Jean Valjean ini untuk bangkit dan sebagainya. Tapi itu cukup menarik ya, menjadi salah satu karya klasik juga. Tetapi Alkitab selalu mengajar kita untuk memperlakukan sesama kita dengan kasih, sekalipun kalau kita harus menegur mereka. Dan di sini kita melihat bahwa Zophar telah dia mengasumsikan perbuatan Ayub yang salah. Sekarang poin ketiga dan terakhir dari ayat 13 sampai ayat 20, ya, kesalahan yang dilakukan oleh Zophar lainnya, yang ketiga adalah dia salah mengasumsikan perbuatan Allah. Oke, jadi kita recap, yang pertama adalah dia salah mengasumsikan perkataan Ayub, kedua dia salah mengasumsikan perbuatan Ayub, yang ketiga adalah dia salah mengasumsikan perbuatan Allah. Dia salah mengasumsikan perbuatan Allah. Dan kalau kita baca di sini, ayat 13 sampai ayat 20, sekali lagi ada kebenaran dalam apa yang Zophar katakan. Intinya Zophar ingin berkata, Ayub, Tuhan itu akan memberkati orang benar gitu. Ya. Kalau ada orang yang bertobat, ya, ada orang yang berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan sembuhkan dia. Tuhan akan angkat dia. Wah, jadi Zophar ini jadi kayak seorang penasehat begitu sekarang ya. Dan dia berkata bahwa Ayub, kamu harus bertobat. Ya, kamu harus bertobat katanya di sini. Perhatikan ayat 14. Ya, ayat 13 dia dengan bahasa pintar, engkau harus menyediakan hatimu, menadahkan tanganmu. Kemudian ayat 14, menjauhkan kejahatan dari tanganmu, tidak membiarkan kecurangan dalam kemahmu. Permasalahannya adalah Ayub justru berkata, saya tidak tahu apa yang harus saya jauhkan gitu. Ada dosa apa? Ada dosa apa yang harus saya jauhkan? Saya tidak paham. Ini adalah yang Ayub gumulkan sebenarnya. Tetapi dengan penuh teori, Zophar mengatakan hal-hal yang Ayub sendiri pun sudah tahu sebenarnya. Ya, bahwa oke, kalau kamu benar, Tuhan akan berkati kamu. Ya, kalau kamu jahat, Tuhan akan menghukum kamu. Ini hal yang Ayub sangat tahu dan dia sangat pegang sebenarnya sebelum dia kena semua masalah ini. Gitu. Cuman permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah Zophar berasumsi bahwa dia bisa memprediksikan perbuatan Tuhan. Dia bisa
menentukan perbuatan Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan harus bergerak sesuai maunya Zophar gitu. Gitu ya. Dan Zophar tidak bisa memahami bahwa Tuhan membiarkan orang benar menderita, itu bisa. Ya. Ini asumsi yang salah yang Zophar miliki. Ya. Bahwa ternyata Tuhan bukan hanya bisa memberkati orang benar, tapi Tuhan kadang-kadang membiarkan orang benar untuk menderita, untuk sesaat. Ya. Nah, sesaatnya Tuhan ya mungkin bagi kita lama, gitu kan? Bagi kita lama. Dia bilang, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan aku menderita? Udah lama ini. Ya. Udah lama. Ya. Tapi sebenarnya bagi Tuhan bilang, sabar. Mesti berapa lama? Tergantung. Ada yang Tuhan izinkan menderita beberapa hari, sakit. Pernah nggak Anda sakit, Anda teriak sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku sakit? Sembuhkan aku. Terus 5 menit kemudian belum sembuh, Anda protes sama Tuhan, Tuhan, saya udah doa 5 menit yang lalu, kok belum sembuh gitu kan? Ya. Waduh, itu bilang. Tuhan bilang, kok nggak sabar banget nih orang gitu kan? Ya. Kadang-kadang kita, ya Tuhan mengizinkan kita melalui penderitaan. Anda tahu berapa lama Tuhan mengizinkan Yusuf menderita? Dia dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak. Udah jadi budak entah berapa tahun, sudah naik, dijegal oleh Tante Potifar gitu kan. Dijegal ini, wah ini kayak di tackle gitu, jatuh dia. Jatuh lagi, masuk penjara, lebih parah lagi. Ya. Kita nggak dikasih tahu. Jadi kita hanya baca bahwa waktu dia dijual dia umur 17 tahun, waktu dia keluar jadi Perdana Menteri dia umur 30 tahun. Berarti Tuhan mengizinkan dia menderita berapa lama? 13 tahun. Nah mungkin bagi banyak orang berkata, kok lama banget Tuhan izinnya itu. Izinnya lama banget Tuhan, sampai 13 tahun dia menderita gitu. Ya. Dan seperti itu tidak bisa dipahami kalau kamu punya asumsi seperti Zophar gitu. Kamu tidak akan bisa memahami Tuhan kalau asumsi kamu seperti Zophar. Ya, tetapi kamu harus bisa paham bahwa Tuhan punya maksud dan rencana Dia. Bahkan kita berkata bahwa Ayub adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Memang Ayub bukan Tuhan Yesus. Ya. Ada banyak orang di Alkitab menggambarkan Tuhan Yesus, tapi tidak ada satupun yang persis sama dengan Tuhan Yesus. Gitu kan? Daud menggambarkan Tuhan Yesus, tapi Daud berdosa, dia berzina segala macam. Tuhan Yesus tidak. Ayub juga menggambarkan Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 dan ini adalah pasal yang agung tentang Tuhan Yesus. Pasal yang agung tentang Tuhan Yesus. Apa dikatakan di situ? Dari ayat 3 saya bacakan, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah, kata kuncinya di sini yang saya mau garis bawahi. Padahal apa? Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tindas Allah. Jadi padahal kita mengira. Maksudnya begini, kalau kita punya asumsi seperti Zophar, kita bahkan bisa salah tentang Tuhan Yesus gitu. Kita bisa salah tentang Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus menderita, kita melihat Tuhan Yesus dipukul dan segala macam, kita bisa mengira bahwa dia menderita karena kesalahan dia. Padahal tidak, Tuhan Yesus tidak menderita karena kesalahan dia. Dilanjutkan ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Jadi tadinya manusia bisa mengira bahwa Yesus mati, disalib dan sebagainya karena dia salah, tapi ternyata tidak. Ternyata Yesus tidak ada salah dan dia menderita karena kita. Gitu. Dan inilah bahayanya kalau kita salah mengasumsikan perbuatan Tuhan atau salah mengasumsikan suatu teologi yang salah di sini. Kita bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan Yesus. Kalau Elifas, Bildad dan Zophar jadi teman Tuhan Yesus, mungkin mereka akan salahkan Tuhan Yesus juga, begitu. Dan disinilah kita melihat Ayub, ya, Ayub menggambarkan Tuhan Yesus di mana dia tidak bersalah namun menderita dalam aspek itu. Dia menderita bukan karena kesalahannya, gitu. Tuhan mengizinkan iblis menyerang dia bukan karena suatu kesalahan yang dilakukan oleh Ayub. Gitu.
Tujuannya apa? Ya sebenarnya mirip dengan Tuhan Yesus, Ayub menderita demi kita, supaya kita dapat pelajaran hari ini. Supaya kita punya kitab Ayub, supaya kita hari ini bisa belajar. Dan oleh karena itu, jangan kita sia-siakan pelajaran yang Ayub telah berikan. Ya, kalau kita sia-siakan berarti Ayub akan sedih nanti di sorga kalau ketemu kita. Saya udah menderita begitu, kamu nggak belajar, katanya gitu ya. Mari kita camkan pelajaran dari Ayub, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih tahu kepada kami. Dan Tuhan, kami belajar dari Ayub, belajar dari Zofar, dan bagaimana dia banyak mengatakan hal-hal yang benar, tapi dengan konsep dan aplikasi yang salah Tuhan. Dan pada akhirnya engkau tidak berkenan dengan apa yang dia lakukan. Dan ajar kami untuk menghindari hal yang serupa. Ajar kami untuk mengenal Engkau dengan benar, untuk mengenal sesama kami dengan baik, dan memperlakukan mereka dengan kebenaran dan dengan kasih. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.